Keripik pisang Els Crunchy. Siapa yang tidak tahu cemilan yang satu ini? Cemilan yang terbuat dari pisang kepok yang diiris tipis-tipis lalu digoreng hingga berubah menjadi keripik. Keripik pisang ini memiliki cita rasa original yang menambah kelezatan asli keripik pisang Els Crunchy. Terletak di Jalan Padasuka 1, RT 03, RW 01, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Keripik pisang ini diolah langsung di rumah Ibu Astuti selaku pemilik bersama dengan beberapa karyawan yang membantu mengelola keripik pisang ini. Kemudian menjualnya ke warung atau pasar terdekat. Mulai dikelola sejak tahun 2020, keripik pisang Els Crunchy ini tetap mempertahankan kualitas produk seperti rasa dan kemasan yang terjamin sehingga produk ini sangat laku di pasaran. Tetapi, tidak hanya keripik pisang saja yang dikelola dan laku di pasaran. Ada juga cemilan makaroni pedas dan cemilan nugget yang tidak kalah enaknya dengan keripik pisang Els Crunchy. Keripik pisang dan makaroni nugget kaki naga, Pabuaran Tumpeng, RT 03 RW 01. Dari tahun kemarin sih sekitar hampir 2 tahun jalan. Ya ekonomi, karena ekonomi jadi memacu usaha membantu suami aja. Terdidak sih, jadi nggak ada inspirasi apa-apa. Pokoknya udah skillnya, oh ngambil ini ya saya ambil, saya coba-coba sering ganti-ganti, kadang ayam bakar ataupun apa gitu kan. Jadi saya cari yang ramenya seperti apa. Kebetulan keripik pisang. Jadi keripik pisang rame, langsung booming. Jadi ya saya ambil keripik pisang. Enak aja sih. Dulu pernah dulu ayam bakar hanya kecil-kecilan aja, dagang di sekeliling komplek aja gitu. Sih soalnya kan kalau makanan seperti itu sering ada bosannya orang juga kan ya. Jadi saya nyari yang ramenya aja, makanya saya nyoba-nyoba keripik pisang ini gitu. Kalau keripik pisang ini di samping juga kita awet, tahan lama gitu kan, tidak kayak ayam bakar ataupun makanan berat begitu kan, nggak tahan lama. Jadi kita ambil yang tahan lama, keripik pisang, dia bisa tahan 1,5 bulan, jadi dia bisa bertahan gitu. Walaupun stok kita nggak habis, misalnya dagangan kita nggak habis kan kita nggak rugi, nggak seberapa rugi gitu. Tapi kalau kita kayak ayam bakar ataupun seperti kayak mie ayam ataupun nasi uduk itu kan kita harus hari itu harus habis gitu. Aku keripik pisang. Misalnya gini, kebutuhan, karena kebutuhan ya. Jadi aku belum bisa ngitung omset berapa per bulannya, saya masih belum tahu gitu kan. Karena apa? Masih kepake buat sehari-hari gitu kan, karena masih ada buat kebutuhan anak gitu kan. Jadi nggak bisa uang itu fokus buat uang keripik, hanya buat keripik saja, itu nggak bisa. Jadi aku masih pakai buat anak gitu. Jadi uang itu keuntungan itu jadi saya putar-putar aja gitu. Yang penting saya tidak habis untuk modal lagi buat produksi pisang lagi gitu. Pesanan sih ya alhamdulillah sih kalau keripik, maksudnya seller juga saya baru 1 gitu kan. Jadi kan maksudnya relasinya dia tuh tanggapannya itu selalu enak gitu di keripik ini Els. Jadi ya saya produksinya itu gitu. Jadi walaupun modal hanya sedikit, saya putar-putar itu modal, yang penting tidak saya simpan uang modal, uang keuntungan, karena saya buat kebutuhan keluarga. Jadi yang penting saya buat belanja lagi, buat modal kembali beli keripik ini ada aja, tidak terpakai gitu. Jadi makanya saya nggak bisa ngitung omsetnya berapa sih sebulan gitu. Jadi saya nggak bisa ngitung, belum bisa ngitung ke situ, karena uang masih terpakai lagi gitu. Kalau online saya belum nyoba. Cuman kemarin mahasiswi dari Unibray sudah masukin ke Shopee, cuman saya belum nyoba gitu, karena sama di samping saya juga nggak tahu prosesnya seperti apa. Jadi penjelasannya udah masuk penjelasan, cuman saya masih takut. Karena apa? Takut kalau sudah di online kan dia harus kemasan, dia harus rapi gitu kan. Masuk kemasan itu kan sementara ini keripik gampang pecah gitu kan, gampang hancur gitu kan, mudah hancur. Jadi takut komplainan dari jadi ini makanya saya jadi masih ragu kalau ke online gitu kan. Gitu.
gitu, karena itu harus rapi bungkusannya, kita harus gimana gitu ya, nggak harus pecah ininya, jadi kita nggak mau ada komplainan dari pembeli gitu. Udah dari 2015. Kalau saya dibina ya, saya baru berjalan berapa bulan ini ya, binaan dari dinas ya, yaitu masih saya jalanin sih sebagai motivasi saya supaya saya bisa maju keluar dari PKH gitu. Inovasi saya gitu kan, saya harus bisa, saya tidak harus menerima bantuan PKH aja gitu ya, supaya jangan kendor. Semangat ya, membantu perekonomian suami lah, membantu suami gitu aja. Saya sebagai pendamping PKH Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci, khususnya Kelurahan Pabuaran Tumpeng dan Pabuaran. Saya pendamping PKH dari tahun 2015, awal kali pertama Kota Tangerang adanya PKH Program Keluarga Harapan. Usaha kita sebenarnya di masing-masing RW sudah kita buat, cuman ada yang jalan, ada yang tidak. Yang jalan ini baru hanya 2, di RW 2 sama di RW 1. Yang satu keripik pisang, yang satu sembako. Kewirausahaan terkadang memang sangat sulit untuk membina keluarga miskin ya, keluarga penerima manfaat, karena memang mentalnya yang harus kita rubah. Bantuan sosial agar tidak terlalu mengandalkan bantuan sosial, makanya itu sangat bagus sekali nih di dinas sosial ada pendampingan kewirausahaan untuk memajukan peserta PKH itu sendiri. Yang saya rasain para penerima manfaat PKH ini, mereka mempunyai penghasilannya sendiri sehingga bisa membantu para suaminya untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang. Pesan saya untuk peserta PKH itu terus semangat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, sekolah, dan pakaian. Tidak terpaku dengan bantuan sosial lah. Jadi jangan selalu minta tapi memberi. Inilah binaan dari Dinas Sosial Keripik Pisang El Crunchy dari KPM PKH. Nikmati, enak, lezat, dan sangat crunchy. Nyami. Silahkan mencoba dan datang. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota, terima kasih untuk Dinas Sosial. Hore!